Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Mandalika Channel semua. Akhir-akhir ini banyak sekali yang membicarakan tentang sebuah sirkuit internasional yang sedang dibangun di kawasan Mandalika Lombok, yaitu sirkuit MotoGP Mandalika Lombok. Sirkuit ini menjadi perhatian masyarakat Indonesia dan dunia pada umumnya, yang dianggap akan dapat memajukan pariwisata Indonesia. Nah, apakah MotoGP Mandalika akan mampu menjadi momentum kebangkitan pariwisata Indonesia? Kita simak ulasan berikut ini. Tapi sebelumnya, don't forget to like, to share, and to subscribe Mandalika Channel to get the newest video and information from Mandalika Channel. Let's check it out. Dilansir dari Kick News Today bahwa perhelatan MotoGP Mandalika pada tahun 2021 mendatang digadang-gadang menjadi daya tarik baru yang diprediksi mampu membangkitkan pariwisata Indonesia setelah dihantam pandemi COVID-19. SEP Strategic Communication Officer Mandalika Grand Prix Associations, Happy Haryanto, mengatakan bahwa balapan MotoGP di kawasan ekonomi khusus Mandalika dipastikan sesuai jadwal tanpa adanya penundaan, apalagi pembatalan. MGPA sebagai penanggung jawab pembangunan sirkuit dan urusan teknis balapan memastikan tetap dan terus mengawal baik pekerjaan fisik maupun non-fisik, mengingat sirkuit di Kek Mandalika menjadi satu-satunya street race sirkuit cluster di dunia. Yang terbaru, melansir dari situs resmi MotoGP, GP Indonesia bertempat di sirkuit Mandalika rencananya akan digelar pada seri ke-15 setelah seri Malaysia dan Thailand. Meski begitu, tidak tertera waktu pelaksanaan balapan tersebut. Selain itu, tiket untuk menonton gelaran balap motor paling bergengsi di dunia itu masih belum tersedia, namun hanya disediakan kolom untuk mengisi alamat email. Kemungkinan jika tiket telah tersedia dan bisa dibeli, calon pengunjung akan dikabarkan melalui alamat email tersebut. Pembangunan sirkuit Mandalika akan menelan dana sebanyak 3,6 triliun rupiah. Kawasan wisata dan berbagai fasilitas pun dipersiapkan untuk mendukung gelaran MotoGP ini, seperti hotel, convention center, dan retail center. Untuk pembangunan yang memakan biaya super besar itu, tahun ini ITDC selaku Badan Usaha Milik Negara alias BUMN selaku pemegang otoritas pengelolaan Kek Mandalika telah mendapatkan tambahan modal yang berasal dari penyertaan modal negara atau PMN sebesar 500 miliar yang tertuang dalam program pemulihan ekonomi nasional akibat COVID-19. Direktur Utama ITDC Abdul Bar M. Mansur mengatakan suntikan dana 500 miliar rupiah tersebut akan digunakan untuk penyelesaian proyek kawasan ekonomi khusus Mandalika. Dana tersebut nantinya akan difokuskan untuk pembangunan infrastruktur dasar dan fasilitas penunjang di kawasan ekonomi khusus Mandalika, pembangunan drainase sebesar 7,1 miliar rupiah, kemudian untuk pekerjaan tanah dengan anggaran sebesar 28,7 miliar rupiah. Selain itu, PMN juga akan digunakan untuk perkerasan non-aspal dengan anggaran sebesar 45,8 miliar rupiah. Selanjutnya, ada pekerjaan perkerasan aspal yang menelan anggaran sebesar 314,21 miliar rupiah. Sedangkan untuk struktur sebesar 99,5 miliar rupiah. Lalu, yang terakhir adalah pengembalian kondisi dan pekerjaan minor sebesar 4,4 miliar rupiah. Selain penambahan modal dari PMN untuk pengembangan Kek Mandalika, Menteri Badan Usaha Milik Negara BUMN Erick Thohir menyatakan bahwa ITDC memperoleh pinjaman sebesar 248 juta US dollar atau sekitar 3,47 triliun rupiah dari Asian Infrastructure Investment Bank yang disingkat AIIB dengan tenor jangka panjang yakni 35 tahun. Nah, lalu bagaimana gambaran biaya penyelenggaraan untuk satu event MotoGP? MotoGP adalah event olahraga otomotif yang identik dengan kata mahal dan saat ini merupakan event balap motor utama di dunia. Untuk diketahui, MotoGP dikelola oleh Dorna Sport sejak tahun 1992 sebagai pemilik penuh semua hak komersial dan penyiaran event tersebut. Kontrak penyelenggaraan MotoGP dalam setiap seri besarannya fluktuatif tergantung pada banyak hal yang membuat balapan sukses atau tidak di sebuah negara.
selalu ada peluang untuk dilakukannya negosiasi ulang terkait besaran biaya penyelenggaraan per seri. Biasanya, besaran angkanya berkisar sekitar 9 hingga 14 juta euro per satu seri penyelenggaraan Grand Prix. Sirkuit-sirkuit penyelenggara umumnya menjalin kontrak dengan Dorna antara 2 sampai 15 tahun. Jika benar angka penyelenggaraan per seri MotoGP menelan biaya 9 sampai 14 juta euro, maka MotoGP Indonesia di sirkuit Mandalika setidaknya memerlukan sekitar 217 miliar untuk setiap hari. Selain event atau promotional fee, pihak penyelenggara alias tuan rumah juga harus menyediakan sejumlah fasilitas kepada tim-tim maupun untuk kepentingan balapan itu sendiri, seperti aspek keamanan, safety car, medis, truk kontainer, pengangkut logistik tim, dan sebagainya. Karena setiap negara yang menjadi tuan rumah memiliki kalkulasi masing-masing, maka ongkos penyelenggaraan satu GP dengan GP yang lainnya juga tidak sama. Dari keuntungan yang didapatkan oleh Dorna sebagai penyelenggara resmi gelaran MotoGP, selain dari event fee, mereka juga mendapatkan pemasukan dari sponsor, merchandising, dan lain-lainnya. Hingga penyelenggaraan MotoGP tahun 2020, baru terdapat 2 negara ASEAN yang terdaftar sebagai lokasi balapan, yakni Malaysia dengan Sepang International Circuit yang telah menyelenggarakan MotoGP sejak tahun 1990, dan Thailand dengan Buriram International Circuit yang mulai menyelenggarakan MotoGP sejak tahun 2018 lalu. Nah, kira-kira apakah yang menjadi keuntungan menjadi tuan rumah MotoGP? Angka sebesar itu tentu tidaklah kecil, tetapi menurut advisor sirkuit Sentul, Irawan Sucahyono, benefit yang bisa diambil dari menghajat MotoGP sangat besar dan memiliki dampak jangka menengah dan jangka panjang. Berikut ini adalah hal-hal yang termaktub dalam Company Profile MotoGP musim 2015 dari Dorna Sport yang diperoleh Detik Sport dari pengelola sirkuit Sentul. Yang pertama, disebutkan bahwa MotoGP merupakan sebuah alat untuk mencapai pasar global internasional karena digelar oleh belasan negara dari 4 benua sebanyak 18 kali alias 18 seri berlangsung selama 9 bulan. Yang kedua, MotoGP adalah brand tertinggi untuk sebuah motorsport, sebuah kunci global, gaya hidup lifestyle, serta sport dan entertainment, serta merupakan tontonan olahraga yang menggetarkan penuh aksi dan seru. Kata kunci dari nilai dan esensi MotoGP adalah teknologi, dynamism, passion, yacht, innovation, dan speed. Berikutnya yang ketiga adalah sebagai sebuah tontonan yang akan menjadi mata dan telinga ke dunia internasional. Setiap seri MotoGP menggunakan lebih dari 100 kamera dengan jumlah kru sebanyak 150 orang, mulai dari badan sepeda motor, pedok, sampai yang dibawa dengan helikopter untuk memastikan peliputan alias coverage yang paling komprehensif dan konsisten. Berikutnya yang keempat, di musim 2015, program International MotoGP didistribusikan ke 65 stasiun televisi di seluruh dunia. Nah, Trans 7 adalah satu-satunya dari Indonesia. Penayangan program-program itu berdurasi sekitar 17 jam dan 59% diantaranya bersifat siaran langsung atau live. Berikutnya terkait penyiaran, Dorna mencatat siaran MotoGP diterima di 207 negara dengan jumlah audiens mencapai 290 juta orang. Profil audiens siaran MotoGP adalah 70% berusia di bawah 35 tahun dan rata-rata mereka sudah mengikuti MotoGP selama 11 tahun. Selanjutnya, Dorna mencatat gelaran MotoGP 2014 mengeluarkan akreditasi kepada 8.316 perwakilan media atau pers di seluruh dunia dengan rata-rata 469 jurnalis per seri Grand Prix, baik media cetak, TV, radio, online, dan juru kamera alias foto. Nah, kemudian yang ketujuh, di musim 2014, total penonton MotoGP sepanjang musim berjumlah 2.473.624 orang. Artinya, per hari balapan, penonton yang mendatangi sirkuit rata-rata sebanyak 137.423 orang. Nah, company profile yang terakhir adalah benefit lain ditawarkan sebuah MotoGP kepada tuan rumah adalah kekuatan kampanye mereka lewat saluran-saluran media lain seperti website, Twitter, Facebook, Instagram, dan channel YouTube.
Situs MotoGP.com misalnya di musim 2014 dikunjungi lebih dari 92 juta visitor, meraih 10 juta unique visitor, tersaji dalam 7 bahasa, memiliki lebih dari 1 juta pengguna yang teregistrasi, dan 152 juta page view. Sedangkan dari akun YouTube mereka, total video views yang diraih adalah lebih dari 310 juta view. Gelaran MotoGP bukan hanya tentang balap motor saja, melainkan bisa menjadi branding atau promosi negara penyelenggara, seperti untuk pariwisata, mendatangkan calon investor, dan lain-lainnya. Secara garis besar, dengan menjadi tuan rumah event sebesar MotoGP, maka negara penyelenggara akan mendapat ruang exposure internasional yang sangat besar. Walaupun penyelenggaraan balapan di sebuah negara hanya 1 kali dalam 1 tahun, tapi MotoGP itu sendiri berlangsung selama 9 bulan. Artinya, expose kepada setiap tuan rumah pun akan continue sepanjang musim. Pada gelaran MotoGP di Malaysia tahun 2019 yang lalu, Tourism Malaysia sebagai badan pariwisata di negara tersebut turut memberikan sumbangsihnya dengan menyelenggarakan acara meet and greet antara penggemar dengan para rider MotoGP. Mereka turut mengambil peran lantaran MotoGP adalah event balap motor terpopuler dengan potensi kedatangan penonton bukan hanya dari dalam negeri, namun dari seluruh dunia. Tourism Malaysia bekerja sama dengan pengelola Sepang International Circuit dengan menjadikan MotoGP sebagai bagian dari kalender kegiatan Visit Malaysia 2020. Selanjutnya, Tourism Malaysia bekerja sama dengan agentur internasional untuk mempromosikan gelar MotoGP dan juga menjual paket wisata dengan total 5.467 paket wisata MotoGP dengan nilai penjualan 4,72 juta ringgit Malaysia atau jika dirupiahkan menjadi sekitar 14 miliar rupiah lebih dalam 1 kali gelaran MotoGP di negara tersebut. Secara keseluruhan, total pengunjung pada gelaran MotoGP di seluruh dunia berjumlah 2.863.113 orang dengan pengunjung tertinggi yakni di MotoGP Thailand dengan total pengunjung sebanyak 226.655 orang. Pada MotoGP Malaysia sendiri, pada tahun 2019 mencatatkan kedatangan pengunjung selama 13 hari gelaran MotoGP di negara tersebut sebanyak 170.778 orang, meningkat 951 orang daripada tahun sebelumnya. MotoGP adalah platform yang sangat bagus untuk menampilkan Malaysia kepada khalayak luas seperti yang terlihat di lebih dari 290 juta rumah di 59 negara dengan ratusan juta tampilan halaman online dan jutaan pengikut di media sosial. Sementara itu, untuk penyelenggaraan MotoGP Mandalika pada tahun 2021 yang akan datang, ITDC selaku pengelola KEK Mandalika menyebutkan bahwa target penonton sebanyak 300.000 orang. Selain potensi bisnis yang begitu besar, menjadi tuan rumah gelaran MotoGP juga bisa meningkatkan kebutuhan tenaga kerja untuk gelaran MotoGP Mandalika dan kebutuhan pekerja di KEK Mandalika. Secara keseluruhan berjumlah sekitar 30.000 orang. Sejauh ini, kendala yang dihadapi dalam pembangunan MotoGP Mandalika adalah masih adanya konflik lahan antara warga setempat dengan ITDC selaku pengembang kawasan. Konflik tersebut didasarkan pada adanya warga yang mengaku lahannya belum dibayar, sehingga mengakibatkan mereka tidak mau meninggalkan lokasi tersebut meski saat ini pembangunan sirkuit Mandalika tengah terus digencarkan. Selain permasalahan lahan, ketersediaan kamar di Pulau Lombok untuk mengakomodir penonton MotoGP masih sangat kurang. Berdasarkan keterangan Ketua Kehormatan PHRI NTB, saat ini total tersedia sekitar 16.000 kamar. Sementara jika mengacu pada target penonton yang disebutkan oleh ITDC, maka masih dibutuhkan 250.000 kamar hotel untuk bisa mengakomodir keseluruhan penonton. Anggap saja jika realisasi kehadiran penonton nantinya sebanyak 150.000 orang, setengah dari total keseluruhan, itu pun ketersediaan kamar masih kurang sebanyak 125.000 kamar. Nah, bagaimana cara MotoGP Mandalika menjadi momentum kebangkitan pariwisata Indonesia? Hal yang pertama yang harus dilakukan adalah menjadikan MotoGP Mandalika sebagai sebuah event yang inklusif, bukan eksklusif. Artinya, event MotoGP bukan hanya milik ITDC saja atau milik kalangan atas saja, tetapi milik seluruh rakyat Indonesia, memberikan ruang yang luas untuk keterlibatan semua komponen masyarakat di dalam menyukseskannya.
Yang kedua, demi memuluskan segala sesuatu menyangkut persiapan destinasi wisata ataupun pembangunan sirkuit serta sarana penunjang di daerah penyangga sekitar Kek Mandalika agar selesai tepat waktu, pemerintah melalui kementerian dan kelembagaan terkait harus terus melakukan pengawasan melekat secara langsung di lapangan sehingga apapun kendala yang muncul bisa diselesaikan secara cepat. Hal ini bisa dimulai misalnya dengan dibentuknya MotoGP Tourism Command Center yang merupakan kesekretariatan bersama yang terdiri atas perwakilan dari Kemenparekraf, ITDC, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan pemerintah Kabupaten Lombok Tengah. Yang ketiga, gelaran MotoGP Mandalika diharapkan mampu menunjukkan kepada dunia internasional tentang bagaimana penerapan dari protokol destinasi new normal dilakukan secara menyeluruh, tertib, dan konsisten, sehingga kepercayaan wisatawan mancanegara ataupun Nusantara akan tumbuh semakin kuat sehingga mereka tidak khawatir lagi berkunjung ataupun berlibur ke destinasi-destinasi wisata di seluruh Indonesia. Suksesnya MotoGP Mandalika ditandai dengan manfaat yang dihasilkan dari event ini tidak hanya dinikmati oleh segelintir orang saja, melainkan oleh seluruh elemen masyarakat, khususnya masyarakat lokal yang selama ini merindukan peningkatan kesejahteraan seiring dengan gencarnya pembangunan di kawasan ekonomi khusus Mandalika. Dan jika ini terlaksana, maka pemulihan pariwisata akan menjadi lebih cepat dan Indonesia kembali bangkit untuk mempesona dunia. Nah teman-teman semuanya, itulah tadi ulasan singkat yang ditulis oleh seorang pegiat dan pejuang pariwisata NTB, yaitu Bapak Taufan Rahmadi. Semoga ulasan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Suksesnya MotoGP Mandalika adalah bangkitnya pariwisata Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.